Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Jumat 14 Oktober 2022 dalam pekan biasa yang ke-28. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan mengenai pengajaran khusus bagi murid-murid yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah diri kami, berkatilah akal budi kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan memahami dengan baik firman-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun demikian, masih ada saja orang atau oknum tertentu yang melupakan semboyan ini, atau hanya sebatas teori saja tanpa tindakan nyata. Beberapa saat yang lalu kita mendengar kabar bahwa ada pelarangan mendirikan gereja di suatu tempat. Ini terjadi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kakak pun saat itu menjadi berpikir, di mana ya semboyan negara kita saat ini? Adik-adik dan remaja misioner, kita umat Kristen, khususnya umat Katolik di Indonesia, memanglah menjadi kaum minoritas. Dan hal itu tidaklah mudah bagi kita. Terkadang bahkan kita menerima cibiran, hinaan, penindasan, bahkan penganiayaan. Lalu, pantaskah kita takut kepada orang atau oknum yang melakukan hal tersebut kepada kita? Tidak, kita tidak boleh merasa takut menghadapi cibiran, hinaan, penindasan, ataupun penganiayaan.
Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Siapakah yang patut kita takuti? Ya, kita takut kepada Allah Bapa. Adik-adik dan remaja misioner, dengan perbandingan burung pipit, Yesus mengungkapkan kasih sayangnya kepada kita umatnya. Burung pipit yang sering dianggap remeh, harganya sangat murah jika dijual. Tetapi walaupun dianggap tidak berharga, apapun yang terjadi kepada burung pipit berada dalam pengawasan Bapa. Kalau hal sepele saja diperhatikan oleh Bapa, apalagi hal penting seperti hidup dan nyawa manusia. Karena itu, kita tidak perlu cemas. Bahkan rambut kepala kita terhitung semuanya. Kita tidak akan pernah dilupakan oleh Bapa dan kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Adik-adik dan remaja yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus mewartakan kabar baik kepada siapa saja yang kita temui, dan juga kita berdoa bagi orang atau oknum yang membenci, mencaci, menghina, atau mencibir kita. Karena walau bagaimanapun mereka adalah sesama kita. Mari terus mewartakan kebenaran firman Tuhan di tengah kehidupan, walaupun itu bukanlah hal yang mudah. Kita harus yakin bahwa jika kita memperjuangkan hal yang baik, maka Bapa akan menyertai kita. Dan yakin bahwa perjuangan yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Semoga demikian. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.